yaitu tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh kita semua, yaitu Al Ustadz Koh Denis Lim. Kepada Ustadz Koh Denis Lim kami silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kali lagi Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Untukmu segala rasa, cintamu adalah tanda penerang. Baik, kepada seluruh jamaah hadirin yang berbahagia, diharap untuk duduk kembali. Tanda penerang jiwa, maafkan kami guru. Sekali lagi kepada seluruh jamaah diharap untuk duduk kembali. Barokahmu agar selamat hidupku, ku harap ridho barokahmu agar selamat hidupku. Guruku tercinta, Ibu-ibu, kepada para jamaah adalah tanda penerang jiwa, cintamu adalah tanda penerang jiwa. Udah Bu, rusuhnya udah Bu. Udah, Ibu jangan ada yang iri sama kami berdua ya Bu. Baik, ya kembali ke tempat Ibu, kita fokus. Fokus Bu, silahkan. Yang masih berdiri dipersilahkan duduk kembali. Iya, kasihan Bu, yang belakang tidak terlihat. Yang di depan dimohon Kalau untuk duduk ibu-ibu kembali. masih rusuh, acara tidak dimulai Bu. Baik, apa kabar ibu-ibu semua hari ini? Sudah tidak fokus ternyata. Coba sekali lagi, mana semangatnya? Apa kabar ibu-ibu semua hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Cuma bisa bilang Masya Allah, Masya tabarakallah Allah. Ustaz. Ibu jangan ngiri ya Bu, saya paling dekat di sini. Ya, udah bisa Bu dikondisikan. Marilah Sudah. sejenak kita berdiam diri Bu. Tolong bisa dikondisikan untuk sama-sama. Marilah kita dengarkan tausiah agama. Masya Allah. Halo-halo dulu. Kapan Masih ada memulainya? halo-halo. Baik, Allahumma disapa-sapa sholli. dulu. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Oh Ustadz, maaf Ustadz, tengok ke kiri juga katanya Ustadz biar adil. Masya Allah. Ini kalau Ustadz nengok-nengok baik depan, kiri, belakang, kapan mulainya Bu? Iya. Dah ya Bu. Ustadznya bingung lama-lama, aduh ini mana yang mau diliatin ya. Udah Bu, kayak anak TK, tutup mulut, Sep, tepruk diam. hap, Udah Bu, yang kanan tepruk diam. hap, Yang kiri tepruk diam. hap juga. Yang depan tepruk diam. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Sudah mulai kondusif ya Bu ya. Baik, kita bacakan dulu biodata beliau. Ya. Oh, biodata. Mau mulai tidak ya? Baik ibu-ibu tenang sebentar.
Kita akan segera mulai ya Bu ya, tapi sebelum itu Baiklah, kami akan bacakan sedikit biodata dari beliau Al-Ustadz Koh Denis Lim, yaitu nama lengkap Denis Lim Setiawan ya Ustadz. Benar Ustadz. Lahir pada tahun 1991. Masih muda ya Bu? gak beda jauh sama saya. Masya Allah, ibu-ibu ternyata. Nama asli yaitu, saya nggak bisa bacanya ini Ustadz. Ini kayaknya bahasa Korea. Nama panggung yaitu Koh Denis Lim. Nama istri Dede Fitria. Oh maaf. Udah punya istri ya Bu? Sudah punya istri Punten Bu? Ustadz. Nama istri yaitu Yunda Faisyah. Benar Ustadz? Istri pertama ini Ustadz. Istri keberapa? Promosi. Akun Instagram yaitu Koh Denis Kim, pendidikan yaitu Pondok Pesantren Darut Tauhid Aakim, dan agama Islam dari lahir. Sejak Ya. lahir ya ibu-ibu ya? Ustadz Yang masih ini ternyata, penasaran ibu-ibu, iya. Ustadz ini Banyak yang mengira Ustadz ini mu'alaf. mualaf ya? Ternyata Ustadz ini Sudah sejak lahir ya, sudah Bunda ya? Islam ya. Ya. Tapi gantengnya ini karena beliau keturunan dari Tionghoa Ustadz. Ibu-ibu ya. Ustadz ini keturunan Tionghoa, profesinya yaitu pendakwah, kader dakwah Darut Tauhid dan dari pesantren Aagim, juga pendiri komunitas sahabat masjid, konten kreator religi, dan masih banyak lagi aktivitas beliau. Baik, karena waktunya semakin sore ya ibu-ibu, dan ibu-ibu juga sudah tidak sabar tentunya mendengarkan suara lembutnya Ustadz Koh Denis Lim ya Bu ya. Baik, kita lanjut saja kepada Ustadz Denis Lim. Kami persilahkan. Grogi, Masya Allah. Grogi ya Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Bismillah. Bismillah. Lebih jelas. Yang ini kedengeran jelas? Sampai belakang kedengeran? Mana suaranya yang belakang? Kenapa Bu? Sudah jadi ngaji enggak? Jadi ngaji enggak? Sudah sing kalem ya. Tenang, tenang. Kita buka dulu dengan doa ya. Ini Bapak, Ustaz nggak apa-apa saya di atas. Maafin ya, Insya Allah. Bu nggak apa-apa saya di atas. Ada yang mau ikut naik ke atas? Sampai. Kita buka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah
atas nikmatnya kita diberikan sehat, bisa kumpul di sini di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, kumpulnya juga dengan orang-orang baik. Orang baik bukan ini? Mudah-mudahan jadi wasilah kita pulang dalam keadaan baik ya. Husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal kepada para asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, jajaran DKM, dan seluruh panitia yang mau repot-repot menjadi wasilah diadakan majelis ini, dan semuanya yang hadir. Izin saya tidak sanggup menyebutkan semuanya satu persatu karena yang lebih penting dimuliakan Allah, bukan disebut sama si Koko ya. Si Koko mah gini weh ya, nggak bisa apa-apa ya. Gimana kabarnya Ibu? Insyaallah. Semangat foto, semangat ngaji? Ngaji atau foto? Insyaallah. Akhir bulan nih, akhir bulan ya. Gimana cicilan aman? Hah? Oke, siap. Tadi sebelum berangkat kompor udah dimatiin? Udah izin sama suami? Alhamdulillah. Bentar lagi awal bulan nih, uang SPP udah ada? Belum? Ya Allah. Tenang, tenang ya, Allah Maha Kaya. Istilah ya. Tapi yang penting tidak hanya fisiknya yang sehat ya, imannya juga sehat. Karena datang ke sini ada yang dipaksa Ibu? Sukarela? Niatnya apa? Tenang ya. Semua hal itu Bu, semua hal itu yang datang kepada kita judulnya masih berupa ujian ya. Kenapa setiap acara MC membuka dengan ucapan kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, betul? Emangnya punya duit gak nikmat Bu? Emangnya badan sehat tidak nikmat? Nah, tapi kenapa yang disebut paling sering itu iman dan Islam? Kenapa? Karena memang hanya iman dan Islam yang gak punya potensi jadi dosa. Imannya benar, Islamnya benar, gak mungkin gara-gara itu malah dihukum sama Allah, mustahil. Tapi kalau misalkan dihukum oleh Allah gara-gara hartanya ada, gara-gara jabatannya, jadi judulnya masih ujian ya. Kita juga sedang menjadi ujian satu sama lain ini Bu. Ibu jadi ujian buat saya ya. Ntar dulu jangan kepedean Bu. Saya juga jadi ujian lagi Ibu. Maksudnya gimana? Ini saya baru sukses ngajinya kayak gini, kajiannya baru sukses, ceramahnya, kalau bukan ketika makin banyak yang datang, tapi ketika makin ikhlas lillahi ta'ala ya. Bisa jadi ada yang ngajar di desa, santrinya cuman satu, itu juga ngajarinnya cuman alif, ba, ta, sa, tapi lillahi ta'ala beliau sukses insyaallah ngajinya. Daripada ini misalkan gara-gara kayak gini kamera ada, yang datang banyak, yang foto minta foto, terus sayanya jadi salah niat. Bisa jadi yang duduk mendengarkan dapat manfaat, sayanya malah dibakar hidup-hidup sama Allah ya. Jadi tolong bantu saya ya. Jadi kalau pengen ngaji sama Kodeni syaratnya satu, ada syaratnya. Ketika para kiai aja nggak ada syaratnya, ini siapa banyak dosanya ngasih syarat? Tapi penting syaratnya ya. Yang diingat bukan kokonya, tapi pencipta si kokonya. Sepakat? Ya.
Jadi kalau mau selfie nanti aja selfie-nya sama Allah ya. Kalau udah ke surga kan bisa melihat wajah Allah ya. Tapi pertanyaannya nyampe surga atau enggak? Pengen ke surga? Semua pengen ke surga? Siap ke surganya sekarang? Ya. Terus ibu juga, saya juga saya juga jadi ujian bagi ibu-ibu ya. Kalau niatnya ngaji Bu, mau siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, tetap jadi pahala Bu ibu kesini. Setiap langkahnya gugurin dosa, langkah satu laginya meninggikan derajat. Jadi makin jauh, makin luar biasa derajatnya dan pahalanya ya. Tapi kalau kesini niatnya yang lain, misalkan selfie ya, foto, terus ketahuilah yang diajak foto ini nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa ya. Jadi mohon doanya. Sepakat? Jadi niat kesini pengen apa? Bagus, alhamdulillah ya. Baik, istilah kita temanya lagi apa nih Bu? Maulid ya. Siapa yang lahir? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita nanti akan lihat kalau manusia biasanya Bu, cintanya kalau sesayang-sayangnya manusia dengan manusia lainnya itu mentok Bu cintanya. Paling ketika masih di dunia saja. Tapi kalau Rasul cintanya pada 3 tempat. 1 ketika beliau masih hidup. 2 ketika menjelang beliau akan wafat sakaratul maut. Dan yang ketiga bahkan setelah kematian pun beliau masih mencintai kita. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, biasanya kalau kita udah sayang, bahkan orang yang nggak beriman juga, kalau misalkan ini kan di sini insya Allah beriman semua, betul Bu? Maka orang beriman itu harusnya tenang dengan imannya Bu. Sungguh aneh kalau misalkan tidak tenang. Sok coba lihat ya Bu, ada orang yang ateis nggak Bu di luar sana? Yang nyembah berhala di luar sana ada nggak? Yang nggak sholat ada nggak? Tapi mereka tetap dapat rezeki nggak? Masa ibu yang nurut sama Allah nggak dikasih rezeki Bu? Mustahil? Mustahil ya. Jadi orang beriman tuh ketakutannya bukan itu harusnya ya. Apalagi kalau kita bicaranya rezeki mah ya gitu-gitu aja. Waktu kami masih, mohon maaf, tinggal di Thailand waktu itu, kalau ngelihat orang yang pengen banget jadi kaya sampai menghalalkan segala cara, kesimpulannya cuma satu kenapa dia kayak begitu Bu, yaitu karena belum pernah kaya. Dah gitu aja. Beneran. Kalau udah pernah ngerasain kayak gitu aja biasa kayak teh ya. Kok kan bisa beli makanan. Kalau orang cuma bisa beli 1 bungkus, kalau kaya kan bisa beli 1000 bungkus. Pertanyaannya, emang perutnya muat? Enggak. Kan bisa dibesokin. Emang makanannya besok-besok belum basi? Justru lebih enak kalau dibagiin ya. Lagian Bu, makanan Bu, tempe bacem yang nyaris basi sama stik tenderloin daging impor harganya 1,5 juta. Bedanya di mana Bu? Nih, cuman 5 cm di sini doang ya. Kalau udah lewat sini ketelen nyampe ke lambung, emang rasanya beda? Sama aja. Ibu kenyang makan tempe sama kenyang makan daging, di dalam perut nggak ada bedanya, begah-begah juga, betul? Dan yang lebih sama lagi, sama-sama bau keluarnya ya. Benar kan? Nggak ada, silakan tanya, cari makanan yang paling mahal terus tanya, kenapa makanan ini mahal? Karena nanti keluarnya wangi kok. Enggak Bu, mahal, pasti bau ya, pasti bau ya. Ya gitu aja ya. Kok bisa beli rumah, villa banyak? Emang kalau tempat tinggalnya banyak, villanya banyak, tetap aja tidurnya di atas kasur 1x2. Nggak akan dia motah guling-guling sampai naik berlantai gitu ya. Setiap bagian rumahnya ditiduri, enggak ya.
Dan yang paling nikmatin siapa? Si Mamang sama si Bibi, seger berenang jaga villa tiap hari ya. Luar biasa. Jaga villa, lari-larian di taman, Masya Allah, kayak film India. Mamang, Bibi, Masya Allah. Nanti malam mau tidur di lantai berapa? Jaga villa ya nggak? Tiap bulan digaji dan tidak dihisap. Karena ibu kalau pengen rumus bahagia tuh sederhana bu, jaga villa. Ya. Enggak ya. Coba bandingin sama yang punyanya bu. Belum tentu datang setahun sekali. Pengen diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK ya. Terus tiap bulan gaji si Mamang sama si Bibi karyawan. Belum maintenance kolam renang. Belum ngisi token, bu punya villa bu, isi token 20.000, dilepehin sama tokennya bu. Naon kan sakieunya, Insya Allah. Yang paling repot dihisap, ya udah gitu ya. Dunia mah gitu-gitu aja, ya. Makanya sampai ada orang OKB, tahu OKB bu? Apa OKB? Orang kaya blow on. Tepatnya ya sama aja bu, beneran biasa aja lah. Kalau emang bahagia itu dari kaya dulu bu, harus berarti Allah nggak adil dong, kan yang bagi-bagiin rezeki Allah, betul? Kalau bahagia itu harus kaya dulu, Allah yang bagiin rezeki, ya nggak adil. Tapi selalu kita bisa menemukan yang uangnya lebih sedikit dari kita tapi lebih ceria, mungkin kepalang gila ya, tapi beneran ceria juga ada ya. Ada yang uangnya lebih banyak dari kita, lebih depresi, ada. Tenang aja, ujian semua mah. Kapan baru jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sepakat? Contoh, ya. Misalkan, ibu udah pada nikah belum? Udah nikah semua. Ada yang masih jomblo? Yang jomblo angkat tangan, yang jomblo. Mana coba yang tinggi yang saya yang salah nanya, Ustaz. Saya yang salah nanya. Enggak, ntar saya ulangi. Bu tolong Bu, tolong bedakan jomblo dengan janda ya Bu ya. Iya, sama-sama single gitu. Ya tetap kita doain semoga dapat pasangan yang gitu. Ya, tapi saya nanya kayak gitu kan bukan pengen nafkahin ibu, bukan. Cuman nanti akan menentukan kita kajiannya ke arah mana, bukan pengen nafkahin ya Allah. Tenang aja, ya. Hah? Ibu emang kurang nafkahnya? Yang kurang nafkahnya atau syukurnya? Iya. Yeah. Masya Allah. Apa kurang suaminya? Masya Allah. Misal ya, ibu di WA sama suaminya, ya, isi WA-nya teh istri, boleh kan manggil istri boleh kan, boleh nggak? Boleh, dibales iya suami bu, suami jangan suuzon atuh, kan kita lagi ngaji. Kenapa begini uang belanja insya Allah dinaikkan ya 30 juta. Tunggu belum beres. 30 juta tuh insya Allah tiap minggu ya. Lihat Pak, mudah nyenengin ibu-ibu ya. Tinggal dikasih khayalan juga udah bahagia. Masya Allah. Bu, uang belanja nambah nikmat bukan? Kan dibilang ujian tadi. Ya, ulangi, uang belanja nikmat bukan? Ujian. Sekali lagi, uang belanja nambah nikmat bukan? Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya, udah gitu aja. Ya, kalau uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat, masa nikmat? Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi bu karena nggak punya duit. Kalau ibu nggak punya duit,
nggak dari Allah, Bu. Ya, mungkin pertolongan dari Allah. Tenang aja, ya. Suami juga Pak, ada bapak-bapaknya? Apa mau diganti dulu Pak? Insya Allah ini masih lancar ya. Para suami di WA sama bosnya, ya. One karyawan, boleh kan? Iya, iya. Ada apa tur? Direktur. Kenapa TikTok mulu? Ya. Begini Wan, besok kamu saya naikkan ya. Naik jabatan jadi apa bos? Jabatan jadi atasan saya. Perasaan bos sudah paling tinggi bos. Ya. Kak, suami naik jabatan Pak. Nikmat bukan? Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Dia tahu ini amanah dan dia gunakan kekuasaannya untuk membuat peraturan yang mendekatkan orang kepada Allah. Pas ngasih kata sambutan, ya kita dengarkan sambutan kepala kita yang terbaru. Dia bilang, kalian semua akhir bulan potong gaji 2,5% untuk bayar zakat. Coba kalau yang ngomong sesama teman kerja, bro, gaji kan udah gede, keluarin dong 2,5%-nya. Siapa lu ngatur-ngatur gua? Ya. Tapi kalau yang ngomong bosnya dijadiin peraturan, bohwat ya, nggak bisa apa-apa. Ngerti bohwat nggak? Mohon maaf ya, itu bahasa Hokkien ya. Seperti itu ya. Jadi sama Bu ya. Jadi kalau pengen semua hal itu jadi nikmat, jadi kebaikan, harus jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sepakat? Sepakat. Diselingkuhi sakit nggak Bu? Iya ya. Udah mah didampingin dari nol, giliran udah sukses dia nikah lagi yang sama seumuran anak kalian. Luar biasa. Mohon maaf ya, referensi saya dari film Azab biasanya. Ya. Penasaran gak azabnya Bu? Ya. Terserah Allah lah itu mah. Ya. Maka, tapi kalau misalkan setelah dapat kejadian kayak gitu, sang istri jadi rajin tahajud, mulai berpakaian syar'i, mulai ngaji, bahkan mulai ngapalin Quran, bahkan mengajarkannya, bisa jadi gara-gara itu dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia, gak usah nyuruh suaminya selingkuh. Bapak selingkuh dong Bapak. Kalau enggak saya gimana penggugur dosanya? Jangan, gak gitu konsepnya bos ya. Tapi jangan alergi sama yang pahit-pahit Bu ya. Ini saya diajarin untuk husnuzon. Tadi ngelihat ya Allah ini banyakan perempuannya, ibu-ibunya. Ini teh satu suami bawa 3 istri atau gimana Seth? Oh, Insya Allah. Enggak lah nanya. Oh suaminya pada kerja ya. Kita doakan ya. Suami ibu berkah insya Allah ya Kak, insya Allah. Jangan alergi dengan yang pahit-pahit nih Bu. Di surganya Allah itu menurut hadis-hadis yang ada, nanti ada 4 wanita yang derajatnya paling tinggi di surganya Allah. Ada berapa? Pertama Ibunda Khadijah ya. Siapa saja orangnya? Satu, istri Nabi yang pertama ini, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha ya. Yang ketiga, ibunya Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa, Maryam ya, Maryam. Yang keempat, istrinya Firaun siapa? Asia ya. Jujur Bu, keempat-empatnya bisa dapat surga setinggi itu karena hidup enak atau hidup pahit Bu. Jadi jangan alergi sama yang pahit-pahit ya. Kopi aja pahit diminum. Dan bisa belajar ikhlas dari gula. Tahu ilmu ikhlasnya gula nggak? Nih Bu, kopi kepahitan yang disalahin siapa? Gulanya terlalu sedikit. Giliran kemanisan yang disalahin kebanyakan nih gulanya. Giliran rasanya tepat yang dipuji, ini kopi emang dahsyat. Itu biasa aja, tenang. Martabak Bu, enak karena rasanya
Manis. Manisnya karena apa? Apakah disebut martabak gula? Tapi martabak manis. Bahkan kalau di Surabaya disebutnya terang bulan. Ya. Lebih jauh lagi. Apakah dia ngambek? Aku mau pahit aja. Enggak. Enggak ya. Giliran orang sakit disebutnya sakit gula, ya luar biasa ya. Tenang aja ya. Apapun yang terlalu menonjol, Bu, itu tidak baik, Bu. Ya. Enggak harus ditonjolkan, gula enggak disebut-sebut, ya. Tapi kalau pengen terlalu menonjol, bayangin, rumah bisa jadi rapi karena ada tempatnya, Bu. Bayangin kalau klosetnya di ruang tamu, Bu. Aneh, ya. Jadi ada tempatnya. Apapun yang terlalu menonjol biasanya tidak baik. Contoh, ambeien, jerawat, bintiteun, ya, bisul, nonjol semua? Nonjol ya. Tapi lihat yang tidak menonjol, jantung tidak pernah kelihatan adanya di dalam. Tapi tidur, beraktivitas, tetap aja kerja terus menerus. Kalau berhenti kerja meninggal. Tapi ya sudah ya. Ini bagai sang surya menyinari dunia. Kayak rumah tangga nanti kan ada sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah itu rasa cinta yang memberikan ketenangan, ya. Mawadah itu rasa cinta yang berapi-api, menggelora pengantin baru biasanya, ya. Kalau misalkan warohmah, rahmah itu rasa cinta yang tidak membutuhkan balasan apapun, ya. Seperti Allah, nggak butuh apa-apa, bagai sang surya menyinari dunia, ya. Nah, kita cintanya sudah seperti apa nih ya. Nah, yang mencintai sampai sebegitunya, kita lihat Rasul kita ya. Kisah kalau tadi disebut 3 tempat. Yang pertama sebelum beliau wafat ketika masih hidup. Banyak ya. Tapi mungkin kita ambil yang terkenal. Waktu pergi ke kota Taif ya, ingin berdakwah. Orang dulu kandidat tempat untuk hijrah tuh selain Madinah sebetulnya Taif juga jadi salah satu pilihan, ya. Tapi ternyata kita tahu udah jalannya jauh. Kemarin kalau tanya ke supir busnya dari Mekah itu sekitar berapa ya? 70 sampai 120-an kilo. Ya kalau dibayangin aja Bogor Bandung itu kalau saya cek map lewat puncak itu 140 kilo. Lewat tol 180 kilo. Jauh segitu. Kita bagiannya perjalanan jauh dan gak naik mobil ya Bu ya. Nyampe tuh ngebayanginnya dikasih es kelapa santai. Tapi nyampe sana malah dilempari, dicaci, dihina, terluka. Bahkan yang ngelemparin para kaum wanita dan juga anak-anak. Itu di zaman mohon maaf waktu itu Islam belum melebar, Bu. Jadi wanita itu memang diperlakukannya tidak adil oleh para laki-laki di zaman itu. Ya, jadi kalau dihina sama laki-laki bisa ada yang gak marah tuh. Tapi kalau dihinanya sama perempuan bisa marah karena dianggap dihina oleh yang derajatnya lebih rendah. Maka Islam muncul untuk memuliakan wanita salah satunya juga. Ya, kita tahu ketika akhirnya ditanya oleh malaikat, turunkan perintahnya. Saya tinggal angkat ini gunung timpah sekalian. Ya, jawabannya kita tahu amat sangat mulia. Tidak, mereka kan kayak gitu karena nggak tahu. Dan justru aku berdoa agar suatu saat nanti dilahirkan anak-anak yang beriman kepada Allah dari golongan mereka. Terbukti ketika akhirnya selepas Nabi wafat itu ada beberapa kasus pemurtadan. Taif justru menjadi tempat yang bersih dari pemurtadan, beriman semua. Ya, kita kalau sayang sama seseorang maka kalau di dunia masih bisa sayang, ya. Kata Allah Quran surat ke-43 Az-Zukhruf ayat 67, ya. Kalau di mushaf standar di sebelah kiri pertengahan, ya. Apa bacaannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Itu bercerita tentang akan ada hari di mana nanti orang-orang tuh saling bermusuhan. Dulunya sahabat qarib, tapi nanti bermusuhan.
Ya. Kecuali siapa? Orang-orang yang bertakwa. Kenapa bisa kayak gitu? Gini deh bayanginnya, Bu. Ibu sekolah nih, Bu. Diajakin bolos. Terus ditangkap sama guru BP. Ditanya, siapa aja yang mau bolos tadi? Ibu nyebutin teman-temannya. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, kumpul semua di tempat hukuman. Bisa berantem tuh, Bu. Kenapa kamu bawa-bawa saya? Ya. Padahal pas bolos senang-senang bareng. Senang-senang bareng, tapi giliran dihukum ngambek. Segitu baru hukumannya guru BP. Apa sih hukumannya? Paling juga ngepel, paling banter diskors. Ya. Kalau yang di penjara lebih berantem lagi. Make narkobanya bareng, Bu. Giliran yang satu ketangkep terus dibocorin. Kamu sama siapa saja? Si ini, si ini, si ini. Kumpul semua di penjara. Apakah mereka baik-baik saja? Berantem, Bu. Kenapa bawa-bawa saya? Berantem di situ, Bu. Ya. Apalagi nanti ngadepin hukumannya Allah. Ya. Kasih itu akan saling bertengkar satu sama lain. Ya. Bahwa waktu guru saya cerita tafsir tentang ayat ini, oh ini gak cuman keluarga, Bu. Tapi juga gak cuman persahabatan, juga istilah kencengan. Istilah. Ya udah baca gerakan bibir saya aja, Bu ya. Oh iya, katanya suaranya dideketin mic-nya. Sekalian dimakan sekalian ya. Yang di masjid nggak kedengeran, tenang, ada live-nya ya nggak? Tonton aja di rumah masing-masing juga bisa. Yuk kita pulang aja deh. Insyaallah, ya. Alhamdulillah. Iya siap, Ustaz. Afwan ya, Ustaz, bercanda. Insyaallah. Istilah ya. Jadi gitu, Bu. Ibu pernah ngelihat ini nggak, Bu? Orang acara polisi-polisi teh, Bu, 86, Bu. Yang ngegerebek ya. Ada satu episode saya ngelihat mereka lagi ngegerebek hotel-hotel mesum gitu, Bu. Terus ditemukan pasangan yang tidak bisa membuktikan bahwa mereka udah menikah. Ya. Dibawa ke kantor nggak mau. Ya udah kalau gitu dibawa pulang aja ke rumah orang tuanya. Ya, tidak dipenjara, Bu, karena sama-sama mau. Jadi bukan prostitusi, emang sama-sama suka terus pengen bikin dosa aja. Ya, udah gitu si perempuannya, ya udah di mana rumah kamu? Ayo kita bawa pulang ke rumah. Ketika dia bilang bakal pulang ke rumah, nangis jerit-jerit, Bu, guling-guling di pasir kayak tempura. Ya, nangis. Ditanya emang kamu tinggal sama siapa? Sama ibunya, sama anak perempuannya satu. Jadi ternyata joken, Bu. Bahasa janda maksudnya, ya. Ya. Udah gitu nangis, kenapa? Karena dia takut dua orang yang paling dia sayangi, ibunya juga dengan putrinya, tahu dosanya. Ya. Saya ngebayangin, ya Allah, itu orang bisa segitu nangisnya guling-guling cuman karena pengen dibuka dosanya ke dua orang saja. Apa kabar kalau misalkan kita tahu ada di Quran ada surat ke-64 juz 28 namanya surat At-Taghabun. Di ayat ke-9-nya, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Suka diterjemahkannya kalau kalian buka Al-Qur'an, At-Taghabun adalah hari ditampakkan segala dosa. Ya. Jadi akan ada hari di mana termasuk diri yang berbicara ini jika tidak bertobat di hadapan semua makhluk itu dikumpulkan lalu diperlihatkan, nih orang yang kalian ajak foto, orang yang kalian follow, orang yang kalian kagumi, nih kelakuannya pas lagi sendirian, dipertontonkan ke setiap para penggemarnya. Ya. Kebayang perasaannya ketika ngelihat padahal itu si perempuan itu pengen disampein dosanya, dan itu pun satu dosa, dan itu pun baru kedua orang, dan itu pun belum hukumannya, demi Allah. Tapi nangisnya udah kayak begitu. Apa kabar kalau misalkan hari itu nanti tiba, yang dipaparkan gak cuma satu dosa, dan dipaparkannya ke sekian banyak orang, ya, lebih nggak bisa kabur. Dan sekali lagi punten, itu belum hukumannya, belum nyampe neraka itu, yaumut taghabun itu, ya. Maka ya Allah, insya Allah.
Ya. Maka kita ketika akhirnya nyayangi seseorang, tadi balik lagi ke orang yang masih belum beriman aja, Bu. Dia bisa menyingkirkan kebahagiaannya demi orang-orang yang dia cintai. Ya. Ada yang nyuri demi anaknya, ada. Ya. Bahkan misalkan gini deh. Kayak misalkan kita bicara healing. Ibu suka healing nggak, Bu? Jalan-jalan gitu ya. Penyembuhan gitu ya. Nah, tapi misalkan kita kan suka nanya, kemana nih kita healing? Aslinya, Bu, healing itu bukan bicara pergi kemana, Bu, tapi dengan siapa. Contoh ya, ibu pergi ke tempat cantik, misalkan apa, Cappadocia, tahu nggak, Bu? Ya terserah saya atau nyebutnya apa, Bu ya. Tapi ibu kesana sendirian, Bu, pelanga, pelongo, garing, ngeliatin orang pada seru, ketawa. Giliran ada yang ngedatengin, taunya minta tolong dipotoin. Ya, bete nggak, Bu? Bete. Tapi coba ibu pergi ke warung depan rumah. Nah, ini misalkan ada yang jualan, rumah kita di sini, depan rumahnya ada warung. Cuman beberapa langkah, ya. Tapi dengan orang yang kita sayangi, kita cintai, indah, Bu. Berasa kalah film India juga. Padahal perjalanannya nginjek tai ayam. Tapi kalau dengan orang yang dicintai bahagia tidak? Betul kan? Atau gini, Bu, ibu kalau punya anak yang lagi lucu-lucunya, terus diajak ke taman safari, kan senang ya kan? Yang dinantiin apa sih? Ekspresi si anak ketika nanti ngelihat gajah, betul? Wah, gajah mah, gitu kan, seru. Tapi coba ibu ke taman safari sendirian. Oh, gajah. Oh iya, jerapah. Ya panjang, iya panjang. Gitu, garing, ya kan? Segitu orang nggak beriman bisa meletakkan kebahagiaannya ke orang lain. Ya, jangan ragukan cintanya Nabi. Cintanya tuh nggak main-main, Masya Allah. Ya, kita aja kalau udah cinta sama seseorang bisa kayak gitu, ya nggak? Padahal waktu guru kami nafsirin ayat yang tadi, Az-Zukhruf ayat 67, beliau bilang kayak gini. Akan ada anak, katanya, seorang anak yang sering melalaikan sholat, nanti di hadapan Tuhannya akan meminta pertanggungjawaban orang tuanya. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Bu, orang lagi panik nyari orang lain, Bu, betul nggak? Itu lagi dipenjara, lagi dihukum, lagi ditangkap, pasti nyari orang yang pengen nyelamatin. Ya, namanya anak bisa nyebut orang tua saya nggak ngingetin saya ngaji. Ya, namanya pengadilan Allah, diminta datang pasti orang tuanya. Ya, kalau ternyata benar nggak ngingetin, kena itu orang tua. Tapi kalaupun sudah ngingetin, udah dibangunin dan yang lain-lain. Guru kami waktu nafsirin ayat itu, beliau bilang kayak gini, itu anak kalau tahu bagaimana pahitnya hukuman ninggalin sholat, mereka bahkan sampai berkata, Bu, kalau saya tahu gimana pahitnya, kenapa ibu nggak paksa saya bangun, Bu? Jambak kalau perlu, guyur kalau perlu. Yang penting jangan biarkan saya dihukum seperti ini, Bu. Kalau dia tahu pahitnya hukuman ninggalin sholat. Ya, tapi kan kita mah kadang jadi orang tua, ya Allah bikin tugasnya nyampe 2:30 demi masuk kampus idaman. Ya, ya udahlah biarin nanti sholat subuhnya sebangunnya aja 9:30 tahu-tahu teh. Ya, kita biarin, padahal lebih penting masuk kampus atau masuk surga. Ya, prioritasnya ya, jangan. Maka sama kalau ada yang berpacaran juga ya, suruh putus ya, Bu, anaknya. Ini yang masih muda ada yang pacaran nggak? Ada yang pacaran? Yang pacaran angkat tangan. Oh, nggak akan ngaku. Kalau saya tanyanya begini misalkan, yang kalian tahu kiri kanannya punya pacar, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Nah tuh ya, ada ya. Nah, tolong jangan diperhalus ya. Kadang ada orang bilang, jangan bilang koruptor, bilang aja maling. Ya. Sama waktu itu kajian di tempat anak SMA. Ditanya kan, ayo kalian ada yang pacaran nggak? Enggak kok, kita nggak pacaran. Tapi kami punyanya support system. Cia elah support system jenah. Emang support system kamu teh kerjaannya ngapain? Gandengan tangan aja, maksiat mah maksiat aja udah. Hati-hati tipu daya syaiton ya. Padahal kata Allah, inna kaida syaitona kana doifa. Sesungguhnya tipu daya syaiton itu lemah ya.
Kapan jadi kuat? Kalau kita ladenin, ya. Contoh, ibu lagi kesel sama suami, tahu-tahu diajak kumpul reunian sama teman-teman. Di tempat reunian, ibu ketemu mantan. Kenapa tepuk tangan? Lalu apa? Apa CLBK, Bu? Cepat lari bau kentut. Ya. Nah, beres kan biasanya ada grupnya ya reunian tuh ya. Tengah malam tiba-tiba teh ada SMS yang mencurigakan ya. SMS-nya mah santun, WA-nya Assalamualaikum ukhti, ya gak baca ya. Sampai ada ini ya, sampai ada yang bikin komik-komiknya ya. Suara bebek gimana, Bu? Baik. Suara kucing? Suara kambing? Kenapa mirip begitu, Bu? Ya. Suara kambing gimana tadi? Kalau suara buaya? Assalamualaikum ukhti, gitu ya. Hati-hati ya. Isi chatnya santun, Bu. Ukhti, jangan lupa tahajud ya. Cia elah. Hati-hati, Bu, itu playboy syariah. Hati-hati. Udah gitu dibalas lagi sama si ibunya, jangan lupa tahajud. Iya, ini aku juga lagi ruku. Ya elah. Sama. Mohon maaf ya, sekali lagi referensi saya film azab biasa ya. Beres, habis sholat ya biasa lanjut ya. Mereka tuh udah punya apa namanya, template-nya ya. Kadang meskipun dia katanya ngerti agama, Ustadz juga manusia, betul. Kadang iman kuat, Bu, tapi Imron yang nggak kuat. Kira ditanya, template selanjutnya biasanya, suami kamu nggak marah kita chattingan, elah. Padahal mah ya Allah. Akhirnya mulai cerita, enggak, dia juga sibuk sendiri. Lama-lama naudzubillah punten, nyaman, timbul perasaan yang tidak boleh timbul. Akhirnya kan, nggak kurang ya kalau cuma ngobrol aja di chatting. Gimana kalau kita besok makan siang? Rusak, Bu, demi Allah. Tapi Bu, demi Allah, kalau dari awal udah langsung diblok itu assalamualaikum ukhtinya, selesai, Bu, urusan. Selamat. Kapan jadi berat? Kalau diladenin, ya. Sama Ibu ada yang udah punya anak bujang, Bu? Ya. Cucu bujang. Ya. Punten ya. Misalkan ini sendirian, laki-laki itu sendirian di kamar, mohon maaf syahwatnya bangkit, udah gitu nggak punya pasangan halal, di tangan megang handphone, internet kenceng, bahaya, Bu. Ya, kalau sampai lihat sesuatu yang tidak. Tapi kalau dari awal langsung ditaro, play, dia pergi keluar main bola main badminton ngapain aja, bantuin tetangga pindahan kalau perlu, ya. Kok gimana, kok nggak ada tetangga mau pindah, suruh pindah, Pak, jangan tinggal sini, berangkat, saya yang bayarin kontrakannya, Pak. Misal ya, maksudnya cari kesibukan ya. Nyampe rumah capek, mandi, sholat, ketiduran, besok udah kegiatan lagi, selamat hari itu dari dosa. Tapi kalau diladenin, lihat gambar dulu, ada videonya 1 jam, 1 menit dulu, berat, Bu. Ya, jangan diladenin ya. Kalau di rumah ibu nyalain Al-Quran murotal 24 jam, setan betah nggak? Enggak. Tapi dia nggak betah juga nggak bisa mencet tombol matiin sendiri, Bu. Tiba-tiba mati itu horor juga, ya. Enggak tuh. Paling cuma dikasih was-was, ganti dong, jangan Quran melulu. Kalau kita nggak mau, pengen tetap Quran, dibanting gitu murotalnya? Enggak ada, lemah beneran, ya. Maka kita yuk bismillah, ingat cintanya Rasul ya, Masya Allah. Kita lanjut dulu, cinta yang kedua waktu sakaratul maut, kita tahu ya. Cerita yang kita ketahui tentang ini pasti udah amat sangat banyak. Saya hanya merangkumkan kembali saja. Kan akhirnya diutuslah malaikat maut.
Yang ngetok pintu, coba malaikat maut ngetok pintu ke Nabi doang Bu ya. Kita mah diintai. Sebagian riwayat menyebutkan sehari itu kita diintip oleh malaikat maut tuh 70 kali dalam sehari. Ya. Diintip. Ya, kalau pas diintipnya lagi maksiat, wah itu dia yang bahaya. Ya. Nah kalau ini ngetok dan dibukakan oleh putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Udah gitu dibilang mau ketemu dengan baginda Rasulullah, nggak bisa lagi sakit. Dari dalam Rasul udah tahu siapa yang datang. Persilahkan, ia adalah sang pemutus kenikmatan. Ya. Karena memutus kenikmatan dunia. Dia adalah malaikat maut. Udah beda suasananya Bu ya. Kedatangan tamu yang nyebelin aja bisa bete ya. Ini kedatangan malaikat maut. Ya. Tapi ya malaikat maut dengan kemuliaannya Rasulullah disuruh izin dulu ya. Nah, Nabi tanya dulu kepada malaikat yang datang. Jibril pun datang mendampingi, tanya, bagaimana nanti nasib umatku? Nabi baru mau mengiyakan adalah ketika Jibril memberi info, jangan khawatir wahai kekasihku, bahwa aku mendengar Allah memberikan kabar bahwa surga dilarang, haram dimasuki oleh seluruh umat yang lain sebelum engkau dengan umatmu masuk lebih dahulu. Jadi kan ada orang yang udah meninggal duluan Bu ya. Nah mereka kan nanti kan ada yang dihisapnya lebih dulu dan ada yang udah lolos pengadilan duluan. Oke, kamu orang soleh masuk ke surga. Tapi kalau dia misalkan bukan umatnya Rasulullah, itu suruh nunggu, gak boleh masuk duluan sebelum nanti Rasul dan umatnya masuk duluan. Nunggu dulu. Nah, kita mah udah paling terakhir, banyak bonusnya, audisinya sebentar. Kita mah banyak bonusnya Bu, beneran. Umatnya Rasulullah mah kenal sama yang namanya puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasanya sehari, ganjarannya 2 tahun. Dihapus dosa setahun ke belakang, setahun ke depan. Ada puasa Asyura 10 Muharram. Ada puasa Syawal 30 hari Ramadan ditambah 6 hari Syawal, ganjarannya seperti puasa setahun. Ada malam Lailatul Qadar, malamnya sehari tapi khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Coba. Banyak bonusnya enggak? Audisinya lebih pendek, bonusnya lebih banyak. Ya kalau misalkan nanti ketemu sama umat Nabi lain di alam setelah kematian, terus ketahuan kita gagal ke surga, mungkin diomongin sama mereka, dijulitin. Kamu teh ngapain aja ya? Bonus banyak, audisi bentar masih gagal keneh nanaonan. Tapi mereka bukan orang Sunda ya. Jadi nggak akan ngomong gitu. Ya. Beneran. Ya. Dan kita tahu pahitnya sakaratul maut itu seperti setiap bagian dari tubuh kita disayat-sayat oleh benda yang tajam, dan kita tahu apa yang beliau pinta. Ya Allah, timpakanlah seluruh rasa sakit sakaratul maut dari umatku, biar aku saja yang menanggungnya. Makanya kalau misalkan kita ketemu ada orang yang kok dia meninggalnya nggak ngerasa sakit tuh, ada guru kami yang berpendapat karena doa Rasul waktu itu dikabul. Jadi makanya ada orang sebagian umatnya yang tidak kena rasa sakit pas meninggalnya. Ya. Dan kita tahu yang paling terakhir beliau sebutkan sebelum nafasnya berakhir, ummati. Kita mau kalau udah pengen, jangankan meninggal ya, kebakaran, gempa juga ada yang nyelamatin TV, ada yang nyelamatin tabungan ya. Rasul mah beda ya, bahkannya beda kelas, Insya Allah. Luar biasa mulia. Dan selanjutnya di alam setelah kematian. Kata Allahnya gini soalnya, Quran surat Abasa misal surat ke-80 dari ayat ke-33. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ketika trompet sangkakala ditiup untuk yang kedua kalinya, bangkit berarti dibangkitkan kembali di tempat yang disebut padang mahsyar, tempat yang sangat luas, lapang, di mana manusia pertama hidup sampai paling terakhir mati kumpul semua di situ. Di hadis riwayat Ummu Salamah menceritakan dari Nabi Al-Qamakol, Rasulullah Muhammad SAW bersabda menceritakan di hari itu semuanya tanpa busana, tak beralas kaki dan tidak berkhitan. Terus ditanya oleh Ummu Salamah, terus nggak ada syahwat nanti di sana? Kan ada berbeda jenis.
lawan jenis, tidak, karena hari itu mengerikan. Jika dia penuh dengan dosa, matahari didekatkan hanya sejengkal ke ubun-ubunnya. Saking panasnya ada yang dia tenggelam oleh keringatnya sendiri. Dan di hari itu seperti surat Abasa, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari ibunya. Kepalang panik gini Bu, kalau ibu lagi belanja di pasar, ada ibu-ibu yang gak sengaja kerudungnya ujungnya kena kompor, kebakar, kerudungnya kebakaran, langsung lari nyari air gak? Meskipun di situ ada suaminya, ada orang-orang tersayangnya, gak peduli, yang penting saya nyari air dulu. Nah ini yang akan dihadapi bukan sekedar api, tapi hukuman, ya gak akan kebayang lah hukumannya, apa yang akan diganjar di situ. Dengan segitu paniknya, oh lari kocar-kacir semuanya. Dan kita tahu hanya ada satu orang saja yang amat sangat sibuk untuk menyelamatkan yang lain. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang diceritakan, beliau datang menghadap kepada Allah di hadapan arsy dengan sujud yang amat sangat lama, sehingga Allah berkata, Muhammad berdiri, sampaikan apa yang kau inginkan. Ya Rasul, ya wahai Allah, tolong selamatkan umatku yang di dalam imannya masih, yang di dalam hatinya masih ada iman, meskipun sekecil biji jagung. Dipersilakan, datang, ditungguin di depan pintu nerakanya, dipeluk-pelukin satu persatu keluar dalam keadaan gosong, dalam keadaan silakan kamu ke sana, cepat, selamatkan diri, selamatkan. Keluar begitu banyak jutaan orang keluar, lari lagi ke hadapan arsy Allah, sujud dengan sujud yang amat sangat lama. Ya Rasulullah, bangun wahai Muhammad, minta apa yang kamu minta? Ya hai Allah, keluarkan umatku yang di dalam hatinya masih ada iman meskipun sekecil biji zarrah. Kalau diterjemahkannya biji zarrah kayak biji sawi, karena di zaman penafsirnya berarti di situ belum kenal ilmu atom, kimia. Ini kecil sekali. Ya. Diizinkan, dijemput lagi, keluar lagi satu persatu. Ya, dalam keadaan masuk, wah habis kena hukuman, masih balik lagi ke hadapan arsy Allah, Rasulullah bersujud dengan begitu lama lagi. Bangun Muhammad, apa yang kau minta? Bukankah sudah banyak umatmu yang aku keluarkan dari neraka? Ya Allah, tolong atas kemuliaan dan kebesaranmu, keluarkan umatku yang ada di dalam neraka, meskipun sekali seumur hidupnya ia baru pernah mengatakan sekali saja kalimat la ilaha illallah. Kalau mikir lagi, ya Allah, bisa jadi yang bikin dosanya juga, ya Rasulullah, saya teh belah mana layak diselamatinnya. Masa cuman ngucap la ilaha illallah sekali aja engkau sampai upayain nyelamatin sampai begitunya. Ya gitulah, tapi sayangnya nanti silakan dicari hadis-hadis tentang itu ya. Sahih demi Allah, dicari, paling sibuk. Sedangkan kita pengen ke surga, Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga, dosa satu. Kita pengen ke surga, dosanya cuma satu? Enggak. Kenapa masih pada hidup, sarehat keneh, pada sehat? Allah nungguin. Allahnya berfirman, surat 35 Fatir ayat 45, ayat terakhir sebelum Yasin, pas pojok kiri atas. Walau yu'akhidhullahun nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Kalau sekiranya manusia bikin dosa, kontan segerakan oleh Allah balasannya saat itu juga. Kata Allah, tidak tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini, mati semuanya. Berarti kan maknanya dua, satu nggak ada yang luput dari dosa, dua, dosa sekecil apapun layak Allah matikan. Kenapa kita masih ramai begini? Sederhana, Allah masih memberikan waktu sampai waktu yang ditentukan. Berarti kita masih hidup teh bukan kita tiap hari makan sehat, karena Allah masih nungguin tobat kita. Ya. Mudah nggak bagi Allah matiin orang yang lagi maksiat detik itu juga? Mudah. Nah, kita lihatnya gitu. Kadang orang mau tobat, setan nggak bisa nyegah, nggak bisa kita ditungguin sama setannya di tempat wudhu, digebugin, lagi sholat ditendang, nggak bisa, setan nggak bisa kayak gitu. Paling banter dia cuman kasih was-was, munafik, ntar juga dosa lagi, nggak usah bolak-balik, kepalang basah nyemplung aja sekalian. Ya. Kompor setan mah kayak gitu. Tapi demi Allah itu was-was syaitan. Karena pertimbangannya gini, berdasarkan ayat tadi, kalau Allah emang udah nggak sudi maafin saya, pasti saya udah dimatiin waktu lagi maksiat. Kenapa saya masih hidup? Sederhana, berdasarkan ayat tadi, Allah tungguin tobat saya. Maka jangan sia-siakan istilah.
Kok orang juga sama, kok saya lihat dia maksiat kok, bahkan saya rekam, nih lihat rekamannya kok, ini orang nerakanya belah mana kok. Enggak, tanya aja, itu orang yang kamu lihat maksiat masih hidup enggak? Masih sih, berarti sederhana. Berarti kata yang punya langit dan bumi, kata pemiliknya Allah, yang kayak kata Allah sang pemilik yang bisa punya hak mematikan siapapun kapan saja, Allah saja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita main hakim sendiri? Yang kayak gitu tuh pasti ke neraka, yang kayak gitu tuh pasti nggak diampunin. Enggak, demi Allah ya, Allah sayang. Ingat, Allah itu nggak benci pendosa, Allah itu cuman benci dosa. Pendosa bisa tobat nggak? Allah nggak pernah benci orangnya, Allah cuman benci perbuatannya. Perbuatan bisa berubah nggak? Bisa. Tenang aja ya, gayulah harus makin cinta ya. Bu, jadi horor begini Bu ya, tenang ya. Tambah tenang nggak Bu? Atau tambah gelisah atau tambah tenang? Ya udah, berarti baru aja kita membuktikan firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, surat 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah maka hati jadi tentram. Kita dari tadi lagi ngomongin Allah. Kalau ngomongin Allah maka ya ingat Allah. Ingat Allah ya tentram. Bukan sama sekali yang bicara ya. Si Koko mah gak bisa apa-apa, banyak dosanya. Mohon doanya ya, nanti tambah dekat sama Allah. Betul? Sepakat? Udah segitu dulu Belum apa Bu? Mau sampai jam berapa? Tanya jawab atau foto-foto? Gak bisa dua-duanya, pilih salah satu. Jawab ya, gak ada foto ya. Atau saya boleh tanya dulu gak Bu? Kenapa ibu-ibu kalau foto gak bisa sekali Bu? Misal ibu foto 10 orang, yang 9 senyumnya udah cantik, tapi ibu merem sendirian, diulang nggak? Baik, samina wa atokna, mari kita ulang ya. Saya mah suka kasihan sama yang moto, diomelin melulu, Mas tolong jangan gendut ya. Gimana Bu? Kan ibu yang makan banyak, masa saya yang diomelin? Suka licik orang teh, ampun ya. Oke, foto diulang 10 orang sama, kamera sama, tempat sama. Sekarang yang 9 merem, ibunya udah cantik sendiri. Itu yang diposting. Egois bener-bener ya. Ini beres gini nih, suka ada yang nge-tag Bu di Instagram. Tapi nggak sedikit saya di-tag, ternyata pas dilihat yang sayanya lagi merem. Padahal saya perasaan nih si ibu foto 5 kali, bisa-bisanya dipilih yang saya merem. Pasti 4 foto yang lainnya si ibu yang merem ini masih. Mendingan si Koko yang merem yang diposting ya. Makasih loh Bu ya. Ya inilah ras terkuat di muka bumi ya. Ya, sen kiri belok kanan, siapa yang salah Bu? Semuanya salah. Yang benar cuman ibu ya. Tapi dari mereka lah terlahir anak-anak yang soleh-soleha gitu. Iya, kita mana bisa ngelahirinnya Pak. Allah titipan rahimnya ke si ibu. Ya. Orang medis bilang rasa paling sakit secara fisik bagi laki-laki paling patah tulang. Kalau perempuan secara fisik paling sakit apa? Melahirkan. Bahkan kata beliau, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit dari patah tulang. Tapi siapa di sini yang udah lebih ngelahirin lebih dari 1 kali? Tuh kan, luar biasa kuat. Padahal pernah ngelihat ibu-ibu pas ngelahirin pertama kali dia abisnya ngeluh, amit-amit saya nggak mau lagi ngelahirin. Tetep jadi lagi. Ya kadang wanita lebih cepat lisannya daripada pikirannya, betul? Ya kayak tadi kan, ya iman mah kuat, Imron yang tidak kuat. Ya. Bu, saya tes ya. Bu, kalau dikejar anjing ibu ngapain? Ibu sama anjing kalau lari kencengan siapa? Terus fungsinya ibu lari apa? Ya? Oke. Ulangi. Ya, kita kenalan ya sama ibu-ibu ya. Bu, ibu pengen punya suami yang jujur? Pertanyaan selanjutnya.
Ibu siap suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Hah? Tahu-tahu pulang bawa orok. Anak siapa mas? Apa sih tetangga nitip? Curigaan wae ya. Insya Allah. Sing langgeng bu ya. Bismillah, insya Allah. Bu, ibu suka nggak kalau dikasih uang 100 juta? Mau? Tapi palsu. Ya Allah. Nyadar nggak bu? Kadang kita juga suka loh sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Nah kayak gini, ibu ketemu temen nih, tahu-tahu teman ibu berkata, ibu kok setiap hari bertambah muda ya? Bu jujur bu, menurut ibu asli itu ucapan? Tolong jelaskan secara medis tambah muda tiap hari itu gimana caranya? Tapi mas suka seneng kita mah bisa aja giliran di toilet sendirian ngaca. Iya juga ya. Iya gele. Hati-hati bu, ada udang di balik bakwan. Udah tenang aja. Lagian suka nanggung bu. Ibu kok awet muda gini, usia berapa sih? Bisa aja sih Koko. Aku udah 42 tahu kok. Hah? 42? Kok kayak 41,5 ya? Ya Allah. Lumayan setengah tahun bisa sholat berapa kali bu? Itu ya. Ibu, lihat sini. Tuh, belum beres aja udah foto-foto. Masya Allah, ya terima kasih. Udah segitu dulu, silakan. Kalau ada yang ingin didiskusikan atau dikoreksi silakan ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, seluruhnya dari kebodohan diri ini tolong dimaafkan dan dinasahati ya. Dikembalikan kepada MC kita. Tafadhol, Ustaz.